Kasusnya ada beberapa aktivitas ya. Pertama, pembayaran pelanggan diterima berupa uang tunai atau cek pada saat transaksi penjualan. Pada setiap akhir hari, bendahara mengambil semua cek dan mempersiapkan slip setoran untuk cek dan kas. Selanjutnya, petugas mendepositikan cek, kas, dan slip setoran pada bank. Ketika cek diterima sebagai pembayaran piutang jatuh tempo, bendahara mengirimkan slip penerimaan uang kepada petugas piutang untuk memperbarui file piutang. Slip penerimaan disimpan dalam file yang diatur dalam berdasarkan tanggal. Setiap minggu, petugas piutang membuat laporan penerimaan kas dan saldo piutang menggunakan buku besar piutang. Selanjutnya, laporan penerimaan dikirim ke manajemen, sedangkan laporan saldo piutang dikirim ke departemen kredit. Ini kelihatannya simpel ya, buku kita cuma 3, tapi ternyata bikinnya lumayan bikin pening ya. Untuk kemarin bikinnya sebelum bulan puasa ya, jadi dalam kondisi perut cukup ya, jadi nggak cepat capek. Saya coba mau share jawaban dari saya sudah melihat semua ya, saya mau share jawaban dari Amalia. Kalau kita Iya, Pak. bayangkan, nah ini saya mau share aja. Ya, satu lingkaran di tengah-tengah, kita bisa memberikan label apa sih proses di situ ya, atau sistem apa di situ. Ini Amalia membuat proses pembayaran, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Tapi mungkin ada teman-teman yang membuat sistem penerimaan kas gitu. Bisa juga karena memang itu penerimaan kas dan outputnya adalah laporan penerimaan kas, itu bisa boleh juga. Nah, dalam membuat diagram kontrak ini kita harus ingat bahwa diagram kontrak itu adalah ringkasan sistem yang hanya menampilkan sumber data, tujuan data, kemudian ada prosesnya gitu kan. Nah, sumber datanya kita harus tahu dari mana aja atau entitasnya siapa aja gitu kan. Sumber data sama tujuan data entitasnya siapa aja. Kalau kita ingat di situ ada pelanggan ya kan, ada bank, ada manajemen, ada departemen kredit. Nah, padahal kalau kita baca aktivitasnya tadi ada apa? Ada bendahara ya kan. Kemudian ada petugas kan yang mengirimkan ke bank ya kan, petugas. Kok situ nggak dimasukin? Nah, karena bendahara di sini bukan entitas sumber atau entitas tujuan, dia melakukan sistem ya, yang berada di dalam sistem tersebut. Apakah itu sistem pembayaran atau sistem penerimaan kas. Jadi nggak perlu ditambahkan bendahara atau petugas sebagai entitas, ya. Karena dia bukan entitas sumber atau tujuan. Sehingga bentuk dalam kontraknya kira-kira segini. Mungkin nanti ada teman-teman yang berbeda ya. Contohnya di sini dari pelanggan ke proses ada aliran data ya kan, bisa cek atau kas gitu kan. Atau mungkin ada teman-teman yang membuat dua arah panah, yang satu cek, yang satu lagi kas, itu boleh juga nggak masalah. Ini dibuat satu cek atau kas boleh. Atau mungkin bukan cek atau misalnya pembayaran itu boleh aja. Ini intinya dalam itu adalah cek. Kalau cek kas kan jelas ya di situ ada cek ada atau kas. Jadi yang aliran data dari pelanggan ke proses itu cek atau kas. Kemudian aliran outputnya bank ini ada deposito. Bisa juga dirinci misalnya cek, kas, dan slip setoran gitu kan. Slip setoran. Kemudian aliran ke manajemen ini adalah laporan penerimaan kas. Kemudian ke departemen kredit ada laporan saldo piutang. Nah, ini ringkasan sistemnya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Nah, kalau saya lihat tuh ada yang mungkin macam-macam ya. Ada yang menambahkan tadi, ada menambahkan bendahara, ada menambahkan tugas. Simpelnya seperti ini. Ringkasnya seperti ini. Kemudian, ini nggak ada pertanyaan ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. kita ingat dia kontrak itu terdiri dari konsumen, entitasnya itu ada pelanggan, bank, manajemen, departemen kredit. Maka nanti ketika di level 0 itu juga harus ada itu semua. Ada konsumen, ada atau pelanggan, ada bank, ada manajemen, ada kredit, termasuk outputnya atau inputnya. Cek kas berarti ada nanti. Deposito berarti ya ada juga. Laporan penerimaan kas ada juga. Ini kita lihat di level 0-nya.
dari pelanggan ke proses pembayaran. Kemudian di sini ada 10, ingat ya, level 0 berarti harus diberi simbol bilangan bulat yang belakangnya itu 0 ya. 10 berarti proses pertama, 20 berarti proses kedua. Nah, ini bisa kita lihat yang tadi ya, entitas dan input atau outputnya itu harus digambarkan kembali di level 0. Ada apa di sini? Ada pelanggan, ya kan? Tadi ada pelanggan, ada bank, ada manajemen, ada departemen kredit. Nanti akan ada tambahan di sini, misalnya ada file data ya, data. Di sini kita lihat aktivitas pertama adalah memproses pembayaran. Kan tadi apa namanya, di diagram konteksnya sistem pertamanya adalah proses pembayaran. Maka di satu pasal boleh memproses pembayaran. Kalau misalnya teman-teman tadi diagram konteksnya adalah sistem penerimaan kas, jadi di sini 10-nya misalnya penerimaan pembayaran gitu ya, penerimaan pembayaran itu dalam bentuk kas dan cek gitu kan. Nah, di dalam proses ini dia akan membuat slip setoran ya kan, akan membuat slip setoran yang akan dikirimkan ke bank, sehingga output yang ke bank itu tadi ada cek, ada kas, sama slip deposito. Jadi harusnya didetailkan juga ya di dalam konteksnya. Kalau di sini 10 ke bank itu adalah cek, kas, dan slip deposito, maka juga di konteksnya juga harus didetailkan. Nah, kemudian di dalam 10 itu dia akan menghasilkan slip setoran, dia membuat slip setoran atas cek piutang yang jatuh tempo ya kan, membuat slip setoran dikirimkan ke petugas, nanti petugas akan akan ke petugas piutang akan memperbarui piutang. Di sini 20 memperbarui akun transaksi atau memperbarui data piutang, boleh juga ya, nggak masalah. Nah, dari 20 dia nanti akan ada aliran ke file akun transaksi. Ini mungkin maksudnya slip ya, file akun di tempat menyimpan slip penerimaan uang. Nah, yang di sini ini ada kan, ada file akun. Ini slip setoran dia akan masuk ke sini. Sementara dia akan memperbarui akun-akun transaksi. Ingat ya, memperbarui berarti dia harus mengambil data dulu dari file buku besar piutang di sini. Jadi sebenarnya di sini ada di sini harusnya panahnya ke sini dulu ya. Dari buku besar ke arah memperbarui. Ini dari file buku besar atau mungkin ini yang file akun ini digabungkan ke buku besar boleh juga. Ini buku besar atau file piutang itu nggak masalah. Nah, nanti ini tetap ketika dia melakukan memperbarui akun transaksi, dia pertama arah panahnya ke arah 20 dulu. Arah 20, dia akan mengambil data dulu kan. Sebelum dia memperbarui kan akan mengambil data dulu. Kemudian setelah memperbarui baru dikembalikan lagi ke besar. Nah, makanya arah panahnya 2 dia. Kemudian katanya setiap minggu dia akan membuat laporan, ya kan? Buat laporan dari file buku besar. Maka arahnya satu panah, ya kan? Arahnya satu. Menyiapkan laporan. Laporannya apa? Laporannya bentuknya penerimaan kas sama lalu umur piutang yang disampaikan ke manajemen dan departemen kredit. Ini bisa juga oh ya, enggak, ini udah benar. Mungkin teman-teman ada yang membuatnya setelah di sini mungkin 10 kemudian ada 20 membuat slip setoran gitu kan. Itu enggak apa-apa juga. Kalau membuat slip setoran, outputnya sudah slip setoran kan udah pasti prosesnya dia membuat slip setoran ya. Nah, ini sebenarnya lebih ringkas ya, lebih ringkas. Jadi di sini ada slip deposito atau slip setoran kan. Dia prosesnya itu ada di 10 gitu. 10 itu selain dia menerima kas, dia akan membuat slip setoran, membuat slip penerimaan uang gitu ya. Jadi ada banyak aktivitas di dalamnya. Dan kalau misalnya ini kebetulan apa aktivitasnya kan tidak terlalu detail ya, bisa juga sampai level 1. Kalau misalnya kita mau mendetailkan lagi,
Nah, di sini misalnya proses pembayaran dia didetailkan lagi menerima satunya menerima cash check, duanya menyiapkan setoran gitu kan. Itu bisa juga sih di level satunya tapi ini menurut saya yang level 0-nya sudah bagus ya. Dia uh, mendetailkan dari diagram konteks tapi tidak terlalu detail. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini tambahannya ya, melihat yang anak panah dari buku besar, ini dua arah, anak panahnya dua arah. Jadi dua arah. Karena sebelum dia memperbarui, dia akan mengambil data dulu dari buku besar. Data, kemudian mencocokkan, kan, diupdate, datanya dikembalikan lagi ke buku besar. Ini tadi saya bilang, ini boleh tidak ada, boleh, kalau akunnya nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi digabungkan di sini, digabungkan di buku besar. Buku besar atau file piutang, gitu, itu boleh juga, nggak masalah. Intinya ada proses di 20. Oke, di level 0 ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kemarin pas di level 3.0 ini kan yang menyiapkan laporan itu kemarin saya bagi menjadi dua proses, Pak. Jadi 3.0-nya itu untuk membuat laporan penerimaan kas, dan 5.0 itu untuk membuat laporan saldo umur piutang. Nantinya itu kan yang 4.0 itu laporannya hasilnya bakal dikirim ke manajemen sama sisanya, Pak. Tapi kalau misalnya untuk penentuan berapa banyak proses itu berarti terserah kita, Pak, ya, nggak apa-apa. Ya. Maksudnya ini kan 3, saya kan ada 5. 1, 2, ya 5, Pak. Berarti tidak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya ya kalau bisa diringkas, karena proses 1.0 itu kan sebenarnya ringkas ya. Masih ringkas tapi memang tidak terlalu ringkas seperti konteks. Masih lebih detail, tapi tidak terlalu detail seperti level 1 gitu ya. Nah sebenarnya kalau ini saya lihat memang ada beberapa teman-teman yang membuat di proses penyiapan laporan ini dibagi dua ya kan, membuat laporan penerimaan kas, kemudian membuat laporan umur piutang, sehingga ada dua proses kan tambahannya. Ya, itu ya nggak apa-apa, tapi kalau menurut saya bagus yang ini. Saya tidak menyalahkan kalau misalnya dibagi lebih ringkas. Menyiapkan laporannya ada dua. Lebih enak kayak ini ya, nggak usah banyak-banyak kan. Nanti detailnya lagi ya di level 1. Ya, nama dia. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Sebenarnya banyak gini ya, banyak persepsi ya. Poinnya adalah ini, sebenarnya poin pentingnya itu adalah kita ketika menggambarkan level 0, entitas atau output atau input yang ada di kontrak itu dibawa lagi aja di level 0-nya. Kita gambarkan kembali. Kemudian nanti baru kita tambahkan beberapa proses ya kan. Di sini ada tambahan proses. Poin pentingnya di situ sebenarnya. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau sepengalaman saya ya jarang sih bikin flowchart di ujian ya, jarang bikin flowchart, bikin DFD atau bikin BPD. Biasanya lebih kepada ke analisis. Yang salah mana gitu. Jadi teman-teman mungkin yang punya buku PDF-nya Rumi atau bukunya Rumi itu bisa dibaca di halaman-halaman terakhir di bab dokumentasi sistem ya, itu kan ada banyak flowchart atau DFD, contoh-contohnya itu bisa dibaca. Oke, DFD jelas ya. Kemudian saya mau sharing yang izin BP. bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait yang bagian arus data itu, kalau arus data yang selain dari penyimpanan data itu harus dikasih keterangan gitu apa enggak? Semuanya harus ada data Pak? Selain penyimpanan, ya. Jadi ini betul, bagus ini pertanyaannya. Jadi saya baca itu ada yang masih anak panah tapi tidak diberikan labelnya.
Nah, ini kalau misalnya tidak diberikan label, itu hanya mengarah ke tempat penyimpanan data gitu ya. Tempat penyimpanan data itu tidak perlu diberi label, karena sudah otomatis dia. Tempat penyimpanan datanya apa? Piutang. Berarti di dalam itu ya data tentang piutang kan, nggak perlu diberi label lagi. Nah, tapi kalau dia arahnya ke entitas atau ke proses, nah itu harus diberi label apa input atau outputnya gitu. Itu harus diberi label. Dan kita tidak sembarang ya menggambar DFD ini tidak sembarang. Setiap simbol itu punya artinya. Jadi jangan, ini ada saya lihat file piutang itu digambarkan lingkaran gitu ya. Padahal dia file itu berarti apa? Tempat penyimpanan kan? Tempat penyimpanan apa simbolnya? 2 garis horizontal. Jadi harus sesuai dengan simbolnya. Jangan sembarangan membuat gambar-gambar gitu ya. Proses digambar lingkaran. Proses. Jangan digambar proses itu kotak. Kotak itu kan entitasnya. Itu ya Fendi ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Fendi. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Fendi. Jika pada lingkaran proses ini nama prosesnya itu panjang, Pak, bisa nggak beberapa kata itu disingkat tapi nanti di bawah itu ada penjelasannya, Pak? Misalnya membuat saldo umur piutang terus apa-apa-apa gitu. Nah, umur piutang itu disingkat dari UP. Jadi membuat saldo UP bla 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 bla, tapi ntar ada di pojok kanan bawah itu ada penjelasannya gitu. Penjelasan. Boleh juga, nggak apa-apa. Nanti kasih keterangan tambahan ya UP itu umur piutang gitu kan. Nggak masalah sih. Baik, Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kemudian saya mau share yang BPD-nya. BPD-nya saya coba mau ini. BPD itu lebih apa ya, kelihatan ya siapa aja yang melakukan apa gitu kan. Di sini saya coba kasih judul pihak yang terlibat atau mungkin teman-teman memberikan judul yang lain. Dan aktivitas yang dijalankan jadi 2 kolom ya, kiri untuk pihak yang terlibat, yang kanan aktivitas yang dijalankan. Ini selalu dimulai dari lingkaran ya, dengan outline tipis ya. Jadi ketika nanti teman-teman di ujian, jangan semuanya sama. Jadi ada yang sama tuh. Lingkarannya mana yang awal, mana yang akhir itu sama bentuknya. Jadi dibedakan. Kalau yang selesai berarti lingkarannya agak tebal ya outline-nya. Di sini dimulai dari pelanggan melakukan pembayaran pajak atau tunai. Kalau teman-teman mungkin ada memulainya dari bendahara, boleh juga. Mulainya di sini bendahara ya kan. Dia memulai menerima, ya kan? Menerima pembayaran dari pelanggan gitu ya. Jangan cuma menerima aja. Atau mungkin ada yang memulainya dari kasir ya. Kasir dia menerima pembayaran itu nggak apa-apa juga menerima. Meskipun sebenarnya di uraian distribusinya kan nggak ada kasir ya. Tapi kalau mau mencatat ya nggak masalah. Bahasanya nggak masalah ya. Tapi yang penting mulainya itu apa di situ. Mulai dari lingkaran 0, di sini melakukan pembayaran. Atau mau mulai dari bendahara, menerima pembayaran dari pelanggan. Ya. Menerima pembayaran dari pelanggan. Kemudian dia menyiapkan slip setoran. Nah, ini ada informasi tambahan ya kan, ada putus-putus, garisnya putus-putus, kasih keterangan setiap akhir hari ya kan, akhir hari. Dia menyiapkan setoran. Kemudian setoran itu dikirim ke petugas penyetorannya. Nah, disebutkan setoran ke bank. Nah, selesai deh kan petugasnya selesai. Kemudian yang di bendahara dia membuat slip penerimaan uang kalau menerima cek dari piutang yang jatuh tempo. Kemudian proses berikutnya adalah ke petugas piutang. Kita ngapain? Nah, setelah dia menerima slip, dia akan memperbarui file piutang dan menyimpan file slip penerimaan uang. Jadi di dalam kotak itu kegiatannya dijelaskan nggak apa-apa. Jadi petugas piutang dia membuat dan mengirimkan laporan, membuat laporan dan mengirimkan laporan.
Ya, laporan penerimaan kas ke manajemen. Jadi nggak perlu dibedanya di sini BPD nggak perlu lagi membuat laporan kemudian dibagi dua, laporan umur piutang sama laporan saldo laporan penerimaan kas sama saldo piutang. Gambarnya kotak, padahal kotak itu aktivitas bukan dokumen kan. Kalau laporan kan dokumen ya. Jadi di sini langsung aja nggak apa-apa membuat dan mengirimkan laporan penerimaan kas ke manajemen dan saldo umur piutang ke departemen kredit. Selesai kan tiap minggu aktivitasnya. Jadi atau mungkin teman-teman di sini mau menambahkan di bawahnya manajemen ya kan. Manajemen nanti di sini manajemennya dia menerima laporan penerimaan kas gitu kan. Tapi di sininya tugas bidang dia membuat dan mengirimkan laporan. Nanti di manajemennya dia menerima laporan penerimaan kas, kemudian misalnya di sini ada lagi pihaknya departemen kredit, dia menerima laporan saldo utang. Cuma kan aktivitasnya cuma menerima ya, enggak ya kalau misalnya dia aktivitasnya banyak boleh ditambahkan di sini ya. Dia kalau pihak-pihak yang tidak melakukan proses sebelumnya, proses berikutnya dari input, ya kemudian menghasilkan sesuatu, ya sebenarnya cukup ditambahkan di sebelumnya aja kayak ini ya. Tugas bidang itu kan membuat laporan ke manajemen, udah selesai kan. Jadi kalau kita tambahkan di sini manajemen, dia menerima laporan penerimaan kas. Terus laporan itu diapain? Kan nggak ada aktivitas berikutnya kan. Jadi sebenarnya nggak perlu dibuat tambahan lagi di sini manajemen. Cukup dilengkapi aja di aktivitasnya tugas bidang. Jadi nggak perlu didetail. Ini kan jelas semuanya. Ya, aktivitasnya di sini kebaca semua di dalam kotak. Kotak melambangkan adalah aktivitasnya. Di sini lebih detail nggak apa-apa. Ya. Ada pertanyaan di sini? Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti di dalam aktivitas itu tidak cuma satu aktivitas saja, bisa tuh? Ya. Sama ini yang pihak yang terlibat itu pihak internal aja, Pak? Apa internal yang di dalam kotak itu bisa dari eksternal bisa, maksudnya disebutkan ada pihak eksternal gitu. Kayak contoh di sini ya. Contoh di sini. Kan? Misalnya kita mau menghilangkan pelanggan ya, kita memulai dari sini bendahara. Tambah kotak kan berarti di sini tambah kotak menerima pembayaran dari pelanggan. Kan? Dia ada pihak eksternal kan di situ kan. Internalnya di situ bendahara sama petugas monitoran atau petugas piutang internalnya ini kan di dalam sistem tersebut. Atau pihak eksternal di sini ada manajemen sama departemen kredit ya kan di luar sistem itu. Jadi boleh karena di dalam BPD kan tidak ada simbol untuk entitas ya, kecuali tidak ada simbol entitas sama simbol dokumen. Jadi cuma ada simbol lingkaran sama kotak ya kan. Jadi untuk dokumen atau entitas itu bisa kita cantumkan di dalam simbol kotak dalam aktivitas tersebut. Gitu. Kita akan aja apa kegiatannya, membuat mengirimkan laporan ke manajemen. Gitu. Itu ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Izin memastikan Pak, berarti kalau untuk orang atau entitas penerima output dari ini tuh berarti nggak dicantumkan ya Pak, kayak manajemen tadi sama departemen kredit seperti itu Pak? Boleh dicantumkan, karena boleh dicantumkan ya, boleh dicantumkan. Cuma kan akan memperpanjang gambar di sini kan. Di sini akan menambah lagi kan manajemen sama departemen kredit gitu kan. Ini menambah ya. Nah, kemudian di sini akan ada tambahan ya kan di sini. Manajemen ngapain? Kegiatannya berarti dia menerima ya kan? Menerima laporan kas. Kemudian si departemen kredit apa? Menerima laporan saldo umur piutang. Itu boleh, nggak apa-apa. Cuma ya untuk mempersingkat cukup di sini aja tugas piutang.
Kalau teman-teman menjawabnya di sini ada manajemen, ini ada tambahan manajemen, ada departemen kredit, ya nggak saya salahkan, benar juga, nggak masalah gitu. Tapi kalau menurut saya lebih singkat, udah kita masukkan ke sini aja gitu. Karena manajemen sama departemen kredit dia tidak melakukan aktivitas berikutnya setelah menerima itu gitu. Atau dia tidak melakukan aktivitas sebelumnya apa. Nah, sehingga di dalam satu baris entitas ini ada beberapa kegiatan gitu. Ya. Baik Pak, berarti lebih singkat lebih baik gitu ya Pak. Ini mau detail atau tidak gitu kan? Kalau kita mau menjabarkan lebih banyak, kalau menurut, jadi ini sesuai dengan kebutuhan usernya. Dia mau detail, ya monggo aja gitu. Tapi kita tawarkan yang ringkas seperti apa. Kalau mau detail, kalau memang lebih menjelaskan sebuah aktivitas itu monggo aja didetailkan. Jadi nggak masalah juga. Tadi poin-poin pentingnya adalah semua sumber data atau tujuan data itu terpotret ya, jadi terpotret, kelihatan semua. Kalau misalnya kita gambar pakai data flow diagram, kelihatan ada tempat penyimpanan data gitu kan, selain tadi entitas atau input atau outputnya. Sementara kalau di BPD ini tidak, kita kemarin saya sampaikan tidak kelihatan nih kertas dokumennya ada di mana. Jadi kita harus menelusuri setiap aktivitas. Jadi kita membaca satu persatu setiap entitas apa kegiatannya, baru kita bisa menemukan dokumen atau aliran datanya itu ada di mana. Jadi sebenarnya dalam pembuatan ini memang nanti teman-teman akan banyak ini ya, menerima masukan dari usernya. Usernya itu maunya seperti apa gitu. Sepahaman kita ya seperti ini gitu misalnya. Nanti user akan ini kayaknya kurang detail dah, kurang jelas nih, ya itu nggak apa-apa. Sebenarnya tergantung usernya jadinya. Kalau di dalam pembuatannya, kalau menurut saya misal di ujian nanti ya enggak, mungkin poinnya, memberikan poin itu kalau sepanjang aktivitasnya benar, ya poin. Yang salah adalah ketika dia membuat simbolnya gitu ya. Tadi misalnya membuat simbol penyimpanan data itu bentuknya pakai lingkaran, nah itu kan salah. Itu aja sih poinnya. Itu dulu ya. Ya baik Pak, benar-benar mengerti. Terima kasih Pak. Yuk, ada lagi pertanyaan? Ada? Kalau ada kita, ya sebelum melanjutkan ke flowchart, ini saya menerima kiriman file dari, jadi namanya ini si B, dia mengirimkan tugas atas nama si A ya. Nah, saya nggak tahu apakah dia salah kirim atau dia sebenarnya nggak ngerjain kemudian mengirimkan file temannya gitu ya. Nah, jadi file temannya ini ada nama temannya, tapi yang dikirimkan itu adalah dia. Tadi dia B, tapi mengirimkan file si A. Nah, ini nanti teman-teman mungkin yang merasa ya nggak masalah ya, misalnya dalam latihan ini diskusi antar teman nggak masalah. Tapi masing-masing orang mengerjakan gitu ya, jangan pekerjaan orang lain diakui sebagai pekerjaan sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya ya mungkin kurang terlalu paham ketika di dalam kuliahan, kemudian dia diskusi sama temannya, dia minta file temannya, kemudian dipelajari, mungkin dia menggambar ulang, itu kan masih ada effort lah ya kayak gitu ya. Tapi kalau file temennya dikirim, nah itu saya nggak tahu nih, nanti butuh
konfirmasi silahkan konfirmasi ke saya sebelum nanti. Kalau nggak ada konfirmasi berarti nilainya saya kasih E ya untuk aktivitas ya. Jadi silahkan teman-teman cek yang merasa kan bisa dicek ya file pengirimannya atas nama pribadi apa bukan, silahkan dicek. Kalau bukan nanti silahkan konfirmasi ke saya kenapa bisa terjadi seperti itu, jelaskan ya. Jadi si B dia mengirimkan file si A, nggak tahu apakah dia tidak mengerjakan sehingga dia mengakui pekerjaan temannya atau salah kirim. Maaf Pak. Ya. Kalau di LMS itu udah nggak bisa dicek Pak buat filenya yang udah dikumpulkan. Kenapa? Kalau filenya yang udah dikirim di LMS itu nggak bisa buat dicek lagi Pak. Masa sih nggak bisa dicek? Kan Nggak ada bisa. filenya. Kan kita mengirim itu kan ada, kita mengirim file apa? Kelihatan. Sudah tidak bisa, Pak. Masa sih nggak bisa? Iya, Pak. Ada yang mau share nggak hasil pengiriman? Nah ini kalau apa di LMS ini saya nggak bisa bikin akun atas nama mahasiswa sehingga ketika saya berperan sebagai mahasiswa menjawab ujian, menjawab kuis, mengirim tugas itu seperti apa bentuknya nggak kelihatan ya. Jadi mungkin silakan teman-teman kalau mau ada yang mau share, misalnya tadi siapa? Mau share hasil pengiriman tampilan ya, tampilan pengiriman file seperti apa? Silakan. Atau dikirimnya nanti dipoto aja di WA grup ya, silakan ya. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Sebelumnya saya mau absen dulu. Fikri ada Fikri? Iya. Teknik atau alat dokumentasi sistem ya. Biar banyak juga digunakan selain BPD ya. Jadi yang banyak digunakan oleh unit organisasi, khususnya di pemerintahan itu BPD dan alat yang nanti bergambar yang nanti menggambarkan beberapa aspek sistem informasi dengan cara yang jelas, ringkas, dan logis. Mencatat berbagai proses bisnis dilakukan dan bagaimana dokumen. Jadi ada kegiatannya dan kelihatan dokumennya. Mengalir dalam organisasi. Simbolnya dibagi menjadi 4 kategori, ada input output, ada proses, ada penyimpanan, aliran, dan lainnya. Ini simbol-simbolnya. Lagi menggambar dokumentasi sistem itu tidak sembarangan gambar. Setiap simbol itu punya arti. Kalau diplocat, gambarkan ada dokumen, apakah itu elektronik atau paper based. Ini gambarnya seperti ini ya. Nomor 1 ini dokumen, kemudian yang di bawahnya dia berlembar-lembar ya, ada 1, 2, 3 ini menunjukkan bahwa dokumen itu memiliki salinan ya. Nah, invoice lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3 gitu. Kemudian ini yang nomor 3 berikutnya adalah electronic output, ini tampilan elektronik outputnya kalau kita lihat di monitor gitu kan. Laporan penjualan tapi lihatnya di monitor, ini berarti gambaran nanti electronic output.
Kemudian kalau kita melakukan entry data secara elektronik, nah gambaran nomor 4. Kalau digunakan bersamaan, dia menginput, kemudian nanti melihat review, review ya. Seperti ini gambarnya. Kemudian simbol prosesnya. Simbol proses. Kalau proses tersebut dilakukan secara elektronik atau komputerisasi, ini berarti gambarnya kotak persegi. Tapi kalau sebuah kegiatan dilakukan secara manual, nah ini gambarnya ini. Kemudian ada database, kemudian ada tempat penyimpanan magnetik, kemudian ada file dokumen. Nah, ini gambar segitiga terbalik. Kalau mungkin nanti di ujian gambarnya bisa segitiga biasa ya, normal atau segitiga terbalik, ya macam-macam gambarnya, nggak masalah ya. Di dalamnya ada simbol, ada D, ada A, ada N. Jadi ini ada maknanya nih. Kalau N berarti file tersebut diurutkan berdasarkan numeriknya, misalnya nomornya. Jadi kalau misalnya labelnya huruf A, berarti diurutkan berdasarkan alfabet. Dokumen itu diurutkan berdasarkan alfabet. Kemudian kalau dikasih simbol D, berarti dokumen tersebut diurutkan berdasarkan tanggalnya. Kemudian ini ada jurnal atau buku besar yang paper base. Kemudian untuk aliran data ini ada anak panah lurus, kemudian ada kayak petir ya, kayak petir ini biasanya komunikasi data ya, transfer data. Ada aliran data dari database ke database yang lainnya, atau database ke komputer lain, ke aliran data. Kemudian ada gambar lingkaran di sini, berarti konektor dalam satu halaman. Karena kan nggak mungkin kita menggambar panjang ke bawah ya, kita kan menggambar ke samping. Maka ini bisa kita hubungkan dengan gambar lingkaran, kemudian kita kasih simbol, misalnya simbol A. Nanti di sebelahnya, misalnya di bagian gudang gitu ya. Ini bagian pembelian, bagian gudang. Ini bisa kita kasih simbol A. Ntar di bagian gudangnya juga simbol A. Jadi ada contohnya kita lihat. Kemudian kalau konektornya menyambungnya itu ke berbeda halaman, ini bentuknya pakai ini. Kemudian ini gambar terminal, jam mulai atau akhir, atau gambar entitas ya, bisa menggambarkan entitas. Kemudian keputusan, ini simbol informasi tambahan. Nah, ini macam-macam flowchart. Flowchart itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis, ada flowchart dokumen, ada flowchart sistem, dan ada flowchart program. Flowchart dokumen dia menggambarkan aliran dokumen ya, dokumen dan data. Dia kita melihat dokumen-dokumen ini. Ini contoh flowchart dokumen. Jadi di sini kita lihat aliran dokumen ya kan. Di sini kita tidak melihat ini, tidak melihat. Jadi dokumennya di sini paper base ya, tidak ada simbol elektronik, dan aktivitasnya digambarkan secara manual. Baca dokumen dia hanya menunjukkan aliran dokumen. Jadi ketika ada aktivitas di sini aktivitasnya secara manual ya. Update employee, dan ini dilakukan secara manual. Jadi kita lihat dokumen-dokumennya, ini meskipun ada dua, berarti menunjukkan dokumen yang berbeda, kan? Ada data pegawai baru sama perubahan. Nah, kalau yang seperti ini, dokumen di pojok kanannya ini kan berarti dia salinan ya. Ini employee check lembar ke-1, lembar kedua, ya kan? Lembar kedua. Nah, ini kalau kita lihat ya ada grup A, ini konektor tadi kan, konektor.
berbeda halaman, konektor berbeda, ada A, konektor berbeda halaman, ada D, ada C. Ini halaman pertama ya. Nanti kita lihat di sini employee check ya, cek pegawai lembar 1 dan laporan penggajian. Ini disampaikan ke A, A-nya mana? Gitu ya. Nah ini ternyata di sini kita lihat, oh A-nya itu manajemen. Ini kita tahu nih, employee check lembar pertama, ya kan? Lembar pertama sama laporan penggajian. Beda kalau yang konektornya lingkaran nih, lingkarannya E seperti ini E. Ini voucher payroll tag lembar pertama sama payroll CD ya, payroll CD. Kita lihat T di sini di sebelahnya ya kan, karena masih satu halaman dia maka simbolnya adalah lingkaran, konektor lingkaran. Ini payroll tag lembar pertama sama payroll CD, voucher CD lembar pertama. Kalau ada segitiga tadi, ada yang segitiganya seperti ini, ada yang segitiganya mungkin nanti ada melihat segitiganya biasa normal nggak terbalik. Ini berarti file cek lembar pertama dia diurutkan berdasarkan tanggal ya kan, date kan. Sedangkan yang N itu numerik ya kan. Nanti vouchernya diurutkan berdasarkan nomornya ya, nomor voucher. Nah tadi yang gambar ini entitas ya kan, terminal dia bisa mulai atau bisa yang terkait bank. Ini voucher dokumen, voucher dokumen. Kemudian ada yang namanya voucher sistem. Ini memberikan gambaran lengkap tentang suatu sistem dengan menggabungkan aspek fisik dan logis. Jadi fisik dan logis. Nah, kalau teman-teman membaca slide-nya Gelinas ya, Gelinas di materi kita yang ada di jurusan ya, jurusan ada materi SIA, itu ada slide dari Gelinas. Dia menggambarkan ada DFD fisik dan DFD logis. Kalau yang kita pelajari sebelumnya itu namanya DFD logis. Dia menggambarkan aktivitasnya. Dan aktivitas digambarkan dalam lingkaran. 10 itu menerima pembayaran gitu kan, atau memperbarui file piutang gitu. Nah, tapi kalau DFD fisiknya, dia misalnya siapa yang melakukan memperbarui piutang gitu ya. Misalnya petugas piutang. Jadi lingkarannya digambarkan sebagai entitas yang di dalam sistem tersebut. Jadi misalnya bendahara atau petugas piutang gitu. Nah ini dipakai dua-duanya. Jadi saling melengkapi. Ada DFD logis sama DFD fisik. Jadi ketika user membaca DFD logis, dia kan bingung nih siapa nih yang memperbarui piutang, kan nggak ada kan di situ. Nah, maka dia membaca DFD fisiknya. Oh DFD fisiknya itu yang menghasilkan update piutang itu adalah petugas piutang. Jadi saling melengkapi. Begitu juga di flowchart system, dia ada yang melengkapinya. Di sini namanya flowchart program namanya. Flowchart system dia kan menggambarkan di sini, menggambarkan sistem dia gabungan antara dokumen sama datanya. Dokumen aktivitas digabungkan menjadi satu pada sistem ini. Nah, sini contoh flowchart system. Kita lihat proses. Nah, di sini ada gambar petir ya. Ini ada proses penginputan data penjualan. Yang menginput dia langsung melihat data penjualannya. Ini ada dua, dilakukan bersama-sama, ya kan? Simbolnya. Dan proses yang dilakukan dengan komputerisasi ini digambarkan dengan kotak, ya kan? Melakukan edit data penjualan dan mencetak penerimaan dari customer. Kemudian dokumennya apa di sini? Nah, di sini ada transmisi data. Transmisi data dari ketika dia melakukan edit, dia melakukan transmisi data ke database ini. Ada beberapa database ini dilambangkan dengan tabung ya. Beberapa database. Di sini ada aliran transmisi data. Ada aliran simbol transmisi data dari aktivitas edit cell, data sales.
ke database. Kemudian di sini ada previewnya. Nah, ketika dia mempreview status akun customer, status persediaan, atau tampilan analisis, dia akan melakukan permintaan data. Di sini ada proses sistem pemrosesan permintaan data ke database ini. Kalau kita misalnya teman-teman melihat nilai ya di kuartal, lihat nilai itu kan ada proses inquiry, ada permintaan data ke database itu. Prosesnya sama seperti ini. Jadi ketika di sini ada misalnya tampilan nilai mahasiswa, nah di sini ada inquiry processing system. Dia akan minta ke database. Nah, ketika kita melihat bagaimana sih hubungan antara process system sama process program gitu kan. Nah, tadi saling melengkapi katanya, seperti DFD fisik dan DFD logikal gitu kan. Nah, sama. Programnya dia melengkapi dari process system, menjelaskan apa yang terjadi di sistem. Ini kalau kita lihat process sistemnya itu kan ada sebuah sistem penginputan di sini. Penginputan data, kemudian ada pemrosesan. Nah, ini menjelaskan prosesnya itu menggunakan process program. Jadi aktivitas prosesnya itu dijelaskan dengan process program. Apa ini aktivitasnya? Pertama melakukan entry ya kan, entry atau edit data input. Kemudian di sini ada keputusan. Kalau sesuai dia melanjutkan ke proses berikutnya, kalau tidak dikembalikan ke edit lagi, dicek lagi datanya ada yang salah enggak. Oke, nanti akan dilakukan perhitungan dan melakukan update. Jadi di sini ada penjelasan. Mungkin enggak bisa aja sistemnya itu besar. Kalau misalnya digambarkan di dalam satu lembar dokumen itu kan akan menjadi besar ya ketika ada process system sama process program itu kan jadi satu. Biasanya bisa dipecah gitu ya. Jadi process system dalam satu lembar, kemudian nanti mungkin ada penjelasan process programnya seperti apa detailnya. Ini biasanya dipakai di pemrograman atau dokumentasi ketika kita membuat aplikasi atau sistem informasi gitu. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, menggambar dokumentasi sistem itu bukan hanya menggambarkan aktivitas utama di dalam unit organisasi tersebut, tapi kita bisa mendokumentasikan aktivitas sebuah sistem informasi gitu kan, seperti ini kan. Informasi itu didokumentasikan seperti ini, input, proses, dan outputnya seperti apa, menggunakan flowchart. Ya, yang perlu teman-teman perhatikan adalah simbol-simbolnya. Sekali lagi ya, di dalam dokumentasi ini penting kita memain simbolnya. Kalau di sini kelihatan, kita bisa melihat langsung kalau ada simbol gambar seperti kertas di dokumen, oh berarti itu adalah dokumen. Kalau ada segitiga, nah tadi ini ada ini, ini sebenarnya file ya, penyiapan cek bayaran. Kalau yang segitiga dengan label A atau D, A berarti kan alfabet ya, tadi diurutkan berdasarkan alfabet atau berdasarkan data. Nah di sini misalnya time card, yang lembar kedua ya, yang employee check, berarti dia diurutkan berdasarkan date-nya. Check itu kan biasanya tanggal ya, atau bisa nomor juga, bisa N juga. Tapi di sini dia diurutkan berdasarkan date. Di sini juga dia bisa mengurutkan data pegawai ya, update employee kan, data pegawai diurutkan berdasarkan abjadnya. Nama mahasiswa diurutkan berdasarkan update-nya, A atau D. Ya, nanti teman-teman bisa pelajari lagi website-nya. Ada pertanyaan sampai sini?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba teman-teman bikin flowchart ya Mohon dari maaf, Pak. aktivitas. Ya. Ada yang bertanya tadi dia, Ayu, Pak. Oh, enggak. Dia Ayu, Pak. Ya, silakan dia. Apakah suara saya terdengar, Pak? Sorry dia, suaranya terputus-putus. Ini Pak, apa suara saya terdengar, Pak? Saya sih belum. Coba lagi tes. Baik. Coba. Saya bertanya lewat chat. Oh, monggo, silakan. Teman-teman silakan ya, kalau mau bertanya lewat chat, silakan. Mau live, juga silakan. Sambil nunggu dia, ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, Bobi. Tadi yang di simbol-simbol input atau output, Pak, yang tadi yang kayak jadi ada dua terhubungnya gitu, Pak, itu tuh tadi maksudnya di cross check bagaimana ya, Pak? Simbol penghubung ya, simbol penghubung ini. Yang simbol input output tapi yang ada dua itu, Pak, ada dua bentuk gitu, kayak terus ada garisnya gitu. Yang electronic input dan output device, Pak. Nah, ini ya, yang sorry. Ya, apa yang itu? Yang itu, Pak, yang di input output simbol yang paling bawah. Ya. Nah, itu, Pak. Electronic input and output device ya. Ya, Nah, tadi dia kan tadi kan yang di contohnya ada yang digabung, ada ya juga yang cuma si bentuk atasnya doang, Pak. Oh ya. Kalau atasnya aja kan berarti dia memang menampilkan aja, tidak melakukan penginputan gitu. Ya ini ya. Nah, ini kan atasnya aja ya, yang bawah ya. Customer account status, status persediaan, dia kan hanya menampilkan saja. Dan tapi kalau yang gambar yang di atas, dia melakukan penginputan dulu nih. Nah, ini kan digunakan bersamaan ya. Maksudnya digunakan dengan device yang sama gitu, bersama-sama gitu. Dia melakukan penginputan dulu yang bagian atas. Kemudian nanti dia mempreview ya kan, mendisplay data penjualan, menampilkan data penjualan. Tapi yang kalau bawah, dia langsung menampilkan, tidak melakukan penginputan. Bisa juga dia gambarnya hanya input aja, bisa aja. Nggak pakai display kan, nanti ada di sini teman-teman bisa lihat. Yang input. Nah, ini kan input aja nih, yang project program atau sistem input aja, dia tidak mendisplay kan. Jadi bisa sendiri, bisa input aja, atau bisa display aja, atau bisa digunakan bersamaan. Dengan bersamaan berarti seperti ini. Itu ya, Bobi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan dari dia. Baca papan sistem itu digambar bersebelahan dan ada garis penghubung. Ya, dibuat bersamaan. Jadi bisa menjelaskan, misalnya gini, sistemnya itu ternyata besar ya. Artinya besar, kayaknya tidak memungkinkan kalau misalnya digambarkan berdampingan gitu. Itu bisa aja dipecah. Contohnya tadi. Karena memang untuk melengkapi ya. Kalau di DFD itu kan tadi saya sampaikan, kalau di bukunya Gelinas, DFD itu ada dua, DFD logical sama DFD physical ya kan. Kalau kita gambarkan yang latihan kemarin, itu kan DFD logical. Kita membaca DFD logical, ada proses 1.0 gitu ya, memperbarui
data piutang. Kita nggak tahu nih siapa yang memperbarui data piutang gitu kan. Maka dilengkapi dengan DFD fisikal. Nanti yang prosesnya 1.0 itu diganti dengan entitasnya siapa yang melakukan memperbarui data piutang, sama petugas piutang. Nah kalau yang ini dia karena sifatnya menjelaskan, nah, maka harus berdampingan menjelaskan flowchart program itu kan menjelaskan flowchart sistem ya. Yang dijelaskan itu bagian mana gitu. Nah di sini makanya ada garis penghubungnya kan. Oh dia menjelaskan proses yang ada di flowchart sistem gitu. Ya, prosesnya itu seperti apa gitu kan? Prosesnya seperti apa di sini? Maka perlu digambarkan dengan program atau flowchart program gitu. Kita harus berdampingan di sini. Itu ya dia ya. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi Mas, silakan. Saya masih kurang paham, Pak. Berarti untuk yang simbol dokumen itu yang modelnya rangkap itu berarti itu salinan, Pak ya. Jadi ada simbol dokumen, terus yang ada 1, terus 2 itu salinannya gitu, Pak ya. Ya. Jadi kalau gambarnya kan kalau teman-teman nanti menggunakan atau di ujian itu menggambar ada dokumen 3 rangkap gitu ya. Jadi teman-teman gambarnya dokumen yang berangkap-rangkap gini ya, yang berangkap dibuat rangkap, tapi di pojok kanannya berarti dikasih nomor 1, berarti 1, 2, 3, berarti 3 rangkap. Depannya ditulis apa dokumennya. Nah di sini contohnya payroll check, ya kan? Payroll check. Ini ada dua lembar berarti ini halaman 1 sama halaman 2. Halaman 1-nya itu diarsipkan, itu pindah ke D kan. Sementara halaman 2-nya itu diarsipkan dengan diurutkan berdasarkan datanya. Ini kelihatan ya. Yang 1 itu nanti dikirimkan ke D, sementara yang lembar kedua itu nanti diarsipkan dengan diurutkan berdasarkan tanggal. Nah, kalau di komputer kalau kita buat pakai Word atau pakai Excel itu kan ada simbol flowchart ya. Dia ada yang langsung gambar di dokumennya itu berlapis beberapa ya. Itu menunjukkan bahwa satu dokumen dia bersalinan atau berlapis tadi kan halaman 1, halaman 2, halaman 3. Tapi kalau dokumennya berbeda seperti ini contohnya, ini kita buat masing-masing 1 aja. Seperti ini nih. Jadi kan 2 dokumen yang berbeda ya, tapi dia disatukan gitu kan. Jadi dua-duanya harus dikasih judul. Nah, di sini ada dokumen untuk data pegawai baru sama perubahan data, dokumen untuk perubahan data. Jadi satu-satu ini. Tapi kalau yang berlapis atau salinan ada halaman 1, halaman 2, halaman 3. Itu kalau kita menggunakan komputer ada simbol yang berlapis-lapis kayak gini ya. Kalau kita pakai Word atau pakai Excel kan ada yang 1 dokumen, ada yang berlapis gini kan. Ini dikasih ini ada ini. Dikasih nomor. Kalau dia merupakan salinan, berarti di ujung kanan atasnya dikasih nomornya. Berapa lembar? Misal 3 lembar ya berarti 1, 2, 3. Kalau 2 lembar berarti 1 sama 2 gitu. Di depannya, halaman depannya dikasih judul itu dokumen apa gitu. Tapi kalau dia bukan salinan, tapi ada beberapa dokumen, ya itu bisa kita menempelkan kayak tadi. Dua-duanya harus diberi label dokumen apa, yang dua-dua. Ya, Mas ya. Ada pertanyaan lagi? Ini juga rumit ya bikin flowchartnya. Makanya tadi di awal teman kita membuat dokumentasi sistem ini butuh keterampilan, sulit membuatnya. Untuk dokumen salinannya, apakah ada jumlah maksimalnya, Pak? Nggak ada, tergantung outputnya dia berapa. Kalau misalnya 10 halaman, ya berarti kita harus buat 10 nih halaman berlapis-lapis sampai 10. Kita memberikan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 gitu kan.
Karena nanti di flowchart itu akan kebaca halaman 1 kemana, halaman 2 kemana, ketiga kemana, 4 kemana, sampai 10 itu kemana, harus kebaca. Jadi nggak sembarangan membuat salinan yang dokumen bertempel-tempel gitu, tapi nggak ketahuan dokumen yang halaman 1 kemana, 2 kemana, 3 kemana, nggak ketahuan. Tapi kalau memang halaman 10 ya berarti kita harus buat 10 dokumen, dan nanti harus ada alirannya, 1 kemana, 2 kemana, dan seterusnya. Nggak ada maksimal sih. Terima kasih, Pak. Ya. Namanya, Stefania kayaknya mau bertanya ya. Diagram proses bisnis tadi ada kotak yang dibuat keterangan waktu. Oke, mingguan. Nah, biasanya tidak ada kan Pak? Dasarnya tidak ada. Kalau kalau di BPD sebenarnya nggak ada ya, tapi membuat kalau di BPD sebenarnya simbolnya yang tadi aja ya. Sebenarnya nggak perlu di BPD ya, sorry, di BPD. Nah, ini sebenarnya nih informasi ya. Yang kotak informasi kan. BPD ini ya. Udah garis-garis putusnya ya, garis putus yang ini. Ini untuk memberikan informasi aja. Sebenarnya nggak dikotakin ini nggak apa-apa. Misalnya di sini mau dibuat setiap minggu gitu ya, setiap minggu nggak usah pakai kotak, itu nggak apa-apa. Cuma informasi tambahan aja sebenarnya. Tapi untuk garis putus-putusnya itu ada tadi ya. Kita lihat di simbol DPD. DPD ada ya, simbol tanah putus-putus ya. Ini informasi ya, informasi membantu menjelaskan proses bisnis. Ini informasi tambahan, garis putus-putus. Itu juga kalau di flowchart juga bisa flowchart. Garis putus-putus ya. Ini kan informasi tambahan ya. Tiap akhir semester ini. Dengan putus-putus ya garisnya. Informasi tambahan. Jadi baik BPD maupun flowchart. Nah, kalau flowchart dia ini anotasinya seperti ini ya. Ada ini bisa digambarkan putus-putus ya. Beberapa
Dokumen ada menggambarkan baik foto, kemudian gambar kayak ini ya. Ya Farudin ya. Lambang lain yang belum terlihat buku nggak ada sih ya. Jadi kita pakai yang dipatokan buku aja. Dan kalau sepengalaman saya sih nggak ada gambar yang nggak ada di buku ya. Biasanya di ujian simpel kok ada di buku. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Dalam simbol yang terdapat pada flowchart, yaitu pada storage symbol yang lebih spesifiknya simbol magnetic tape, itu kegunaan sama kasusnya seperti apa ya Pak ya? Kalau apa ya? Kalau dulu tuh ada tempat penyimpanan bentuknya dia magnetic tape itu kan kayak model hard disk eksternal kayak gitu ya modelnya. Jadi dia terpisah dari komputer gitu. Jadi dia menyimpannya di luar. Jadi tempat penyimpanannya tidak dari database tapi di luar gitu dalam bentuk mana dia bentuk kayak ya kalau kita gambarkan mungkin seperti tadi hard disk eksternal ya gitu ya magnetic tape kayak gitu. Jadi tidak di dalam database. Kalau yang kita lihat di flowchart beberapa flowchart ini contoh seperti ini. Nah ini kan menyimpannya di database ya gambar tabung ini database itu berarti disimpan dalam database. Atau kalau kita lihat di flowchart program ini kan database ya sistem juga database tempat penyimpanan. Tapi kalau bentuknya dia magnetic tape berarti dia di luar gitu. Tempat penyimpanan data tapi di luar. Mungkin kalau zaman dulu ada flash disk ya. Teman-teman mungkin kenal flash disk. Ini flash disk, sorry bukan flash disk. Disket. Kalau disket enggak? Kalau sekarang lebih canggih namanya flash disk. Lalu disket itu di dalam kayak piringan, di dalam itu piringan, cuma piringan kecil. Ada lubangnya di tengah. Nah itu tempat penyimpanan file juga. Saya nggak tahu ya. Teman-teman udah lahir belum ya? Disket. Tahun berapa ya? 2000-an. 2000 belum lahir ya? Ya seperti itulah pokoknya ya. Magnetic itu berarti penyimpanannya tidak dalam komputer dalam database gitu ya. Dia penyimpanan sendiri gitu. Itu ya Sukma ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada, kita latihan ya. Lanjutkan latihan kemarin, kasusnya sama. Yang tadi apa menerima penerimaan kas atau teman-teman mungkin ada yang membuat sistem pembayaran. Itu dibuatkan flowchart-nya. Kemarin kita buat DFB-nya, kemudian bikin DPD-nya. Sekarang coba digambarkan dengan flowchart-nya seperti apa sih gitu ya. Nah, dimulai dari siapa pihak-pihak terlibat. Mirip-mirip dengan BPD ya, boleh digambarkan. Misalnya dimulai dari pelanggan boleh, dimulai dari bendahara boleh, dimulai dari kasir boleh, silakan. Diakhiri manajemen boleh. Bagaimana proses akhirnya gitu kan? Apakah nanti dibuat satu kolom sendiri untuk manajemen departemen kredit atau dengan simbol yang kayak apa tadi terminal nih kan, nama terminal itu silahkan aja. Oke, dikerjakan ya. Kalau bisa nanti jam setelah zuhur kita bahas. Jadi, di foto dikirimkan ke biasa LMS di pertemuan ketiga
ada penugasan flowchart. Ya, jelas? Ada pertanyaan? Kalau nanti masih ada pertanyaan, silakan disampaikan di WA group ya. Jika mau japri silakan, bebas. Kalau nggak ada, saya tutup Zoom-nya. Terima kasih atas perhatian teman-teman.